Karena dia bilang asli, Pak. Oke. Dia asli 2 kali. Wah, jadi saya pikir, kalau ijazah asli, makanya di wawancara saya di Eyewitness News, saya punya duga antara Sandi dengan Jokowi punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usah sebarkan supaya dia ini pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya, Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak. Itu dia. Kenapa palsu, Pak? Palsu. Yang SMA begini. Saya alumni SMPP 34 Kupang di Kupang. SMPP itu apa, Pak? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 34 di Kupang. Saya sudah tahu lama, Pak. Alumni tahun 80, Pak. 80. Sama dengan Jokowi. Sama dengan Jokowi. Dan saya sudah tahu Jokowi ini SMPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Saya sudah tahu. Nah, makanya saya tidak kaget kalau sekarang ada laporan di gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang ini, karena ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SMPP. Sedangkan selama ini berita yang tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, dari sejarahnya, Pak, SMPP itu kan dia masuk 876 sama dengan saya juga. Kami sih. SMPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85, Pak. 85. Jadi saya punya di SMPP 34 Kupang berubah jadi SMA 3 Kupang, Pak. SMA 3 Kupang. Sedangkan tahun 85. Sedangkan Jokowi SMA SMPP 60 Solo, dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SMPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SMPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Solo, tapi SMPP 40 Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Iya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus si Penmaru misalnya kan. Ada dari versi lain, tidak lulus kan. Ada dari versi lain, ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ, Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah, sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Saya ini jujur. Saya harus berdiri di sini. Saya guru besar. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak? Sudahlah, kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Prof nggak takut? Saya tidak takut. Kan masuk penjara bukan akhir dari hidup, Pak. Paling tidak sampai 1 tahun, Pak. 6 bulan lah. Kalau Jokowi kan oke. Dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM. 80 juga, toh? 80 juga. Saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa otomatis dia DO. Selama ini kan semua orang berfokus di skripsi. Orang tidak pernah tanya bagaimana transkripnya. Kan kalau dari transnilai kan kita bisa tahu. Dia mengaku DO atau tidak. Semua orang mau bela Jokowi, padahal Jokowi sendiri tidak bisa bela diri dia sendiri.
lampirkan semua sesuai dengan data kita, baik itu ijazah yang kita persoalkan, itu mereka memverifikasi ke kampus tersebut. Bila Anda nyatakan Anda bersekolah, kesanalah KPU untuk memverifikasi. Bukan berarti itu seperti Sasuke bilang palsu apa enggak, tetapi sah atau tidak. Sah atau tidak itu dengan palsu apa asli, apa bedanya? Nah, itu di situ dulu biar paham. Beda Bang, beda. Tadi saya sudah jelaskan contohnya, Bang kasusnya saya sudah jelaskan. Bang, jangan ngomong aja Bang. Nggak, bukan Bang, ini dia menyenggol saya, makanya saya klarifikasi. Tadi contoh kasusnya saya jelaskan. Bang Ronggo, Bagaimana kasih dulu Bupati, ngomong. Jadi bagaimana satu-satu Bupati Bang. Sragen Jawa Tengah itu, Bang Sasuke, Wiono, itu kasih ngomong dulu difonis Bang karena Ronggo. memakai Kalau mau ijazah palsu. disandaran Bang. Itu Gitu loh, selesai Bang. dia Biar menjabat. enak, gitu loh. Makanya di Bang. mana-mana suka bikin gaduh aja dia ini. Iya, gini loh Bang Sasuke. Biar Bang Bukannya Ronggo bisa dulu diajak gantian. ngomong. Narasi kalian ini kucu-kucu. Aduh. Iya, gantian Bang dulu, kamu jangan Narasi ngomong aja kalian dulu. ini kucu-kucu. Gimana? Makanya harus saya Bang, luruskan Bang agar yang Ronggo nonton biar ini ngomong tidak dulu, tersesat. selesain dulu, jangan kamu ngomong itu sendiri, katanya Bang. nggak tersesat. Bang Sasuke ini nggak Ya, ikut tadi peraturan saya sudah Komal. kasih itu Gitu contoh loh. kasusnya. Bupati Sragen. Bang Ronggo dulu, biar Bupati selesain Sragen Jawa dulu. Tengah. Bang Untung Roso, Wiono turunin ini, itu Bang. selesai menjabat Bagus ini, Bang. pada saat dia dituntut pakai ijazah palsu, masuk itu dia mantan Bupati Sragen itu. Artinya KPU memang tidak ada kapasitas untuk memverifikasi keaslian ijazah seseorang. Ini yang dipertanyakan ini ijazah asli atau palsu? Aku mau Bang tanya. Ronggo dulu, selesain dulu biar bernarasi gitu loh, satu-satu Ya, Bang. selesaikan dulu saya ngomong, jangan dipotong-potong. Makanya kalau satu-satu kita ngomong kan enak tuh, ilmunya juga nambah. Kalau kita berpatokan dalam satu masalah ke masalah Pak Jokowi nggak bisa menyelesaikan. Emang kalau bupati itu di penjara, terus otomatis ini ijazah Pak Jokowi palsu gitu kan, nggak begitu juga. Kita berpikir jangan sempit lah. Nah, jadi kalau kita berpikiran sempit repot. Kita ini bukan membela siapa-siapa di sini, tapi kita tahu meletakkan dasar kita berbicara gitu. Ketika orang menuduhkan kepada kita atau siapapun, pejabat publik atau tidak, sama. Nah, akhirnya ribut seperti ini kita. Bangsa kita nggak pernah bakal bangkit dari ini. Kalau seperti ini saja kita nggak ngerti. Iya Bang Ronggo silakan Bang. Ya, jadi Bang maksud Ronggo saya silakan. gini, Bang. Patokan kita adalah hukum. Hukum di atas segalanya. Kan ini kan hukum. Apa yang disampaikan fitnah misalnya itu pelanggaran hukum apa tidak? Nah, misalnya saya menuduh seseorang tanpa fakta atau dua alat bukti. Itu fitnah apa bukan? Pelanggaran hukum apa tidak? Itu pertama dulu. Kedua, di mana kita seseorang presiden cuma satu presiden yang dituntut semuanya satu presiden cuma di dunia ini. Kenapa nggak Presiden Gus Dur atau Megawati atau SBY atau yang lain? Kenapa nggak kita tuntut biar adil? Ijazahnya kemana itu? Saya juga nggak tahu tuh ijazahnya asli apa enggak. Semua presiden kita yang udah pernah jadi presiden. Kenapa cuma satu? Kalau mau adil. Nah, kenapa nggak semuanya? Ini kan bahan-bahan ataupun kita harus lihat ini. Dunia ini dikuasai oleh dua proksi. Proksi barat dan proksi timur. Apa namanya? Seperti Rusia, bloknya berbeda, Cina beda. Itu harus kita lihat di sana. Kalau nggak tahu, nggak bisa ngelihat itu, orang-orang ini pakai di Indonesia adalah Enggak, poinnya apa Bang Ronggo? Poinnya Ya, apa dan maksudnya kita masalah? harus melihat siapa yang berbicara, Bang. Siapa sih Roy Suryo yang berbicara itu? Apakah Anda percaya? Saya sedikit sebentar, saya ingin sedikit Saya intercept. melihat itu, Bang, gitu aja. Ya, oke. Saya mau intercept, nanti Anda lanjut lagi ya. Ya, silakan, Bang. Ya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak undang-undang masyarakat ingin mengetahui profilio data pejabat publik? Ada nggak larangannya? Begini, Bang. Kalau Enggak, tunggu ada, dulu. Bang. Saya Ada larangannya. bicara substansi.
Ada larangan substansinya. Di mana? Pasal 27. Iya, di mana? Undang-undang apa? Nanti saya bisa pahami, saya akan sadar itu. Pasal 27 Bang, Abang baca itu isinya lengkap. Apa? Apa itu, Bang? Kutipannya Kutipannya apa? Saya kasih petunjuk. Ya. Saya Di pasal apa, Bang? 27 di mana itu? Undang-undang 27. Undang-undang 27 apa, Bang? Undang-undang dasar, Bang. Dengan substansi itu perlindungan hak seseorang seperti hak misalnya tidak bisa menunjukkan KTP, ijazah, itu ada di sana, Pak. Itu undang-undang apa, Pak? Mohon maaf, saya boleh tanya? Itu undang-undang apa? Pasal 27 ayat berapa? Pasal 27, pasalnya 17. Bukan. 18, itu jelas, Iya, Pak. bukan. Maksud saya itu undang-undang apa? Undang-undang apa itu? Perlindungan hak seseorang, hak pribadi. Enggak. Bukan. Maksud saya itu undang-undang pidana, undang-undang dasar, atau undang-undang apa, Pak? Ya, Paham nggak maksud saya? Ya, peraturan undang-undang, Bang, bukan undang-undang dasar. Peraturan undang-undang Nah, itu peraturan ditujukan kepada siapa? seluruh rakyat kita, Indonesia dan semua pejabat publik. Bang, saya mohon maaf ya. Ya. Anda kalau mengatakan seperti itu, tolong Pak, Undang-undang nomor berapa ditampilkan, tadi, Bang? Pak. Saya penasaran, Pak. Undang-undang apa, Bang? Serius, saya nggak mau kalau saya ingin pengen belajar, Pak, di sini, Pak, bukan untuk menjadi pembenaran. Itu undang-undang KIP bukan, Bang? Bukan, itu undang-undang untuk Oh, masyarakat. Bang. Saya fokus pada Pakai pertanyaan saya, Pak undang-undang Ronggo. keabsahan informasi Sasuke, publik. tenang dulu. Bang Undang-undang Pak Ronggo, saya mohon maaf. Sebentar, Pak. Enggak, sekian detik aja. Saya mohon maaf. Ya, Sekali lagi ya, pakai. saya baik-baik bicara dengan Anda. Saya berusaha belajar dengan Anda. Saya fokus ke pertanyaan saya. Ya. Undang-undang mana masyarakat dilarang melihat profilio data pejabat publik. Pejabat publik, Pak. Bukan saya dan Anda. Pejabat publik. Di undang mana? Undang-undang mana larangan itu? Ya. Sekali lagi saya tanyakan. Makanya saya bilang tadi, Ya. publik ada itu dijelaskan di pasal 27, ayat 17, 18 tentang pejabat publik. Undang-undang apa, Bas Ronggo? Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diatur bahwa rakyat boleh menanyakan data-data pejabat publik termasuk ijazah, itu dilindungi undang-undang, Bang. Pak Ronggo, Dan saya itu mohon maaf, ditambah sebentar, oleh keputusan Pak Ronggo, Mahkamah saya Konstitusi. mohon maaf. Anda itu harus bicara konteksnya pejabat publik. Kalau semua hak di seluruh orang Indonesia itu adalah sama, betul. Itu dilindungi undang-undang, Bang. Ada batasan, Kita bertanya Pak. kepada pejabat publik tentang keabsahan ijazahnya. Hanya seperti kita bilang, kita Dan ijazah itu, Bang, ijazah pejabat publik tidak termasuk data pribadi. Itu jelas di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu jelas dikatakan di situ. Pak Ronggo, Bahwa data ijazah seorang pejabat tidak termasuk data pribadi. Jelas itu. Jadi Anda kurang membaca sebenarnya. Anda kurang membaca, Anda yang salah itu pakai undang-undang. Gimana Anda ini? Ya, Anda undang-undang keterbukaan publik mengklarifikasi yang itu salah. harus itu pasal 27 ayatnya 17 18 jelas di sana. Iya, coba Anda buka itu di pasal 20. Bacalah. Nomor 14 2008. Nah, saya udah membaca makanya saya terangkan. Loh, bukan undang-undang pejabat publik dengan undang-undang tentang personality pengecualian seseorang di- di dalam masyarakat itu beda, Pak. Nggak bisa Ada disamakan. pengecualian Undang-undang pejabat Bang publik. Putra. Macam Makanya dengarkan termus dulu. macam gini ya, menipu. Bukan, kawannya saya sendiri. membenarkan Bang. Anda. Sebentar. Saya membenarkan Anda. Itu undang-undang kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang saya tanyakan pejabat Barang publik, Pak. siapa? Barang siapa itu personal. Pejabat Itu publik itu personal, bukan Pak. barang siapa. Astaga. Ada pengecualian di sana untuk pejabat Termul itu ternyata menipu sesama Sudah. termul. Kan menyesatkan di sini, berdebat, Bang. udah. Aduh, Ambil kacau aja gue sama ini. Anda aja itu. Ya, Tega ambil aja. Ini saya Yang contohkan nggak Bang ya. paham pasal. Ini kan kita nggak usah melebar kemana-mana dulu. Dana itu jelas barang siapa. Pejabat publik itu bukan barang siapa. Barang siapa Yang itu melebar itu personal. Anda membawa Rusia, Cina itu apa kaitannya sama situasi kita? Ayo. Anda yang melebar.
Abdul Ghani, kau ditipu Ronggo, sekawanmu itu kau ditipu itu sama Sepakat Ronggo itu Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Macam gini ya, perkawanan termul itu saling menipu sama dirinya sendiri. Undang-undang yang Anda baca itu tidak saya salahkan, dengarkan saya. Betul. Tetapi mohon maaf Pak, kalau Anda sandingkan permasalahan ini Bang Suroso, itu undang-undang pejabat publik yang dipertaruhkan, bukan personality orang. Haknya sama, hak presiden sama, mantan presiden sama, hak saya dan Anda sama di mata hukum. Clear ya di situ, maka ada undang-undang yang Anda sebutkan. Sekarang saya mau tanya, undang-undang pejabat publik artinya publik tidak ada batasan untuk mengetahui pejabat publik itu, mulai harta kekayaannya, Itu profil ada lembaga pendidikannya. itu ada lembaga yang berkuasa di sana, Bang. Loh ya apa sih? Lalu kedaulatan ini punya lembaga atau Ya, kepolisian lembaga atau ada TNI? Saya mau tanya. Aduh, sudah Pak. Anda ambil aja. Iya sudah. Saya sudah cukup. Saya tidak mau berdebat. Saya rasa Percuma. bukan. Anda itu tidak jujur, Mas. Indonesia ya. Loh, Peraturan negara begitu? Indonesia. Bukan. ada lembaga yang Anda mengatur itu kalau semua. bicara, Anda kalau membela Pak Jokowi silakan Pak. Tapi kalau membahas undang-undang, Anda nggak boleh hoax di sini. Ini ruangnya Bang Suroso, ini edukasi. Anda kalau bicara tentang itu, kecintaanmu kepada Pak Jokowi itu urusan Anda. Bukan kecintaan ini peraturan yang buat semua, Bang. Saya bilang Peraturan untuk kalau semua. peraturan Tetapi itu nggak apa bisa sih ini orang ini? serta-merta kita sebagai rakyat diantarkan ke rumah kita baru itu benar. Ada lembaga yang mengatur itu. Loh, di mana? Yuk, kok di mana orang misalnya menjadi seorang pejabat, dia melaporkan kekayaannya ke lembaga apa? Bang Ronggo, ijazah itu tidak termasuk